kita karena nggak punya pengetahuan, kita menganggap bahwa ibadah kita ya dianggap sah-sah saja, namanya orang nggak punya pengetahuan. Dan celakanya banyak orang ketika kita melakukan sesuatu padahal ilmunya nggak ada, dianggapnya bahwa itu adalah benar-benar saja, tapi ya sah-sah saja, namanya orang nggak tahu. Nah sebab itulah makanya dalam ajaran Islam surat pertama kali yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, surat apa? Surat Al-Alaq. Walaupun kalau belajar itu ada juga yang berpendapat bukan surat Al-Alaq, tapi yang paling populer adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Udahlah, kita nggak usah bahas yang lain. Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu apa? Isinya adalah tentang bagaimana kita agar berpikir kritis. Ketika ada kalimat Iqra, bacalah, maka artinya sebetulnya adalah berpikir kritis secara maksimal. Maka ketika menerima ajaran Islam, kita ini nggak langsung mentah-mentah ditelan. Makanya Sayyidina Ali, seorang sahabat yang dianggap paling cerdas oleh Rasulullah karena dianggap sebagai gerbangnya ilmu oleh Rasulullah, itu beliau menyampaikan ladinan liman la aqlalahu. Tidak ada agama bagi orang yang akalnya nggak dipakai. Akal itu tempatnya untuk apa? Akal itu tempatnya untuk apa? Berpikir. Dengan berpikir apa yang dihasilkan? Pengetahuan. Nah, sebab itulah ketika kita mengaji dan mengkaji, harapan kita tuh ada kritis gitu di antara jamaah. Di Indonesia ini ada dua organisasi besar, Pak, organisasi Islam besar. Satu adalah Nahdlatul Ulama, yang satu Muhammadiyah. Saya mau tanya sama jamaah, jujur, yang paling maju dari sisi keilmuannya itu NU atau Muhammadiyah? Kenapa? Karena kritis, Pak. Memang lebih concern kepada keilmuan. Universitasnya rata-rata maju. Saya ini orang NU, latar belakang pesantren kebanyakan. Dan di pesantren itu yang namanya santri itu tabu, Pak, kalau mengkritik kiai. Budayanya begitu. Meskipun kiai itu salah, nggak boleh dikritik. Beda dengan dunia akademisi. Dosen itu boleh, Pak, dikuliti, Pak, sama mahasiswa. Kenapa? Selama memang itu tidak sejalan. Nah, terus ajaran Islam seperti apa? Islam itu mengajarkan tentang kritis, Pak. Sehingga kaitan dengan yang namanya ajaran Islam, Islam ini adalah agama. Isi dari agama itu isinya apa saja? Coba. Satu. Isi agama itu isinya apa? Satu. Itu kan tentang ajarannya. Satu, tentang perintah dan larangan serta anjuran. Isinya itu, Pak. Nanti ajarannya ada yang namanya ibadah, ada yang namanya akidah, ada yang namanya muamalah. Jadi kalau kita kemudian perintah, kalau kemudian kita nggak paham isi perintah, tiba-tiba kita main jalankan saja, ujungnya ternyata salah. Sebab itulah lihat, Al-Quran memerintahkan kita ini dengan kalimat afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tubsirun. Itu banyak sekali kalimat, bahkan kalau dikumpulkan tidak lebih dari 50 kali itulah. Sayangnya kita ini kalau yang namanya bikin kajian, nanya enggak, komentar enggak, ya kan? Hanya ngedengerin aja kan. Hanya apa? Ya nggak dapat apa-apa. Apalagi kemudian tidur sambil nyindir. Ya udah nggak dapat apa-apa. Ditambah dengan posisi AC yang begitu dingin. Saya pakai jas aja ini kedinginan. Nah, karena judulnya adalah jangan terjebak pada ibadah ritual, saya mau tanya, yang disebut dengan ritual itu apa sih? Sayangnya kita ini makan saja terjebak dengan ritual, Pak.
Apa terjebak ritualnya? Kita ngulang, yang dimakan apa? Nasi, Pak. Kalau kita belajar, ini mumpung ini orang KKP nih, ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, makan ikan enggak? Hah? Mau makan? Kita ini karena memang walaupun punya ilmu, Pak, karena sudah sekian lama terdoktrin mindset kita bahwa yang namanya makan itu harus nasi. Padahal kalau kita belajar, Pak, yang namanya makan itu tidak mesti harus nasi. Dan nasi itu isinya apa? Karbohidrat. Memang karbohidrat hanya di nasi? Ada di apa? Banyak. Kalau kita mau belajar bahkan karbohidrat itu ada dua, ada kompleks, ada sederhana. Yang bahaya itu adalah karbohidrat yang mana? Kompleks apa sederhana? Nah, itu aja belum tahu tuh. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Karbohidrat yang sederhana itu memang kita bisa serap karena banyak gula. Gula itu energinya cepat, Pak, terserap dan cepat habis. Maka kemudian banyak makannya, harus banyak. Dan lihat, ketika makan banyak, Pak, bukan bertenaga, ngantuk. Akhirnya apa? Diabetes. Ini nggak usah ke ibadah dulu. Kaitan dengan ritual. Sama halnya, banyak orang, Pak, sholat tepat waktu. Puasa 1 bulan. Haji sampai ngantri, Pak. Pertanyaannya, negeri ini jadi lebih bagus gak? Nah iya, saya tanya aja nih, jujur, real, yang kelihatan kasat mata, lebih bagus gak? Judi online nomor 1 di dunia, Pak. Gimana enggak, Pak? Katanya Islam mengharamkan judi. Indonesia mayoritas Islam. Yang lebih luar biasanya, kelak itu akan dapat bansos, Pak. Benar, Pak. Jangan-jangan mungkin yang ikut hadir di sini pun ada yang kejebak judi online. Gimana tidak, Pak? Ini terjebak dengan ritual, Pak. Dan celakanya kita, ini termasuk para penceramah, orang, Pak, kalau yang namanya sholat tepat waktu itu dianggap soleh gak? Sholat itu tujuannya untuk apa? Nah, saya tanya, sholat tujuannya untuk apa? Nah, kalau kurban untuk apa? Takwa. Rukun Islam aja ada berapa? Ada banget. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita kemudian berpikir dengan kita sholat tepat waktu masuk surga, ya nanti dulu, Pak. Nanti dulu, Pak. Surga itu, Pak, uiddat lil muttaqin. Hanya diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu, Pak, itu nggak mudah. Tujuan akhirnya orang takwa. Semuanya itu apa yang kita lakukan itu, kalau kita tujuannya hanya untuk Allah, itu ibadah. Cuman ibadah itu masing-masing punya kekhasan. Para ahli fikih kaitan dengan ibadah itu, Pak, itu dipisah. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Ini yang menjadi berbahaya. Karena giliran ibadah mahdoh seperti sholat, dia nggak berani, Pak, ngurangin takaran tuh. Yang 2 rakaat jadi 1 rakaat, ada yang berani nggak? Walaupun dalam kesendirian Bapak sholat isya 4 rakaat, kecuali dalam kondisi rukhsah 4 rakaat jadi 2 rakaat, berani nggak? Berani nggak? Kenapa nggak berani? Tapi ketika kerja Bapak telat datang ke kantor, berani nggak? Nah, kenapa? Hah? Emang Allah tidur pas lagi kerja? Nah itu, Pak, maksudnya. Nah sebab itulah ketika itu didikotomi antara mahdoh dan ghair mahdoh, Pak, itu kerjaannya ahli fikih begitu. Maka kemudian orang dipisah-pisah, Pak. Berani orang muamalah itu mengacak-ngacak takaran.
Padahal yang namanya ibadah itu segala setiap gerak langkah aspek kehidupan kita yang kita serahkan kepada Allah itu namanya ibadah. Termasuk Bapak bekerja itu ibadah. Termasuk Bapak berkeluarga itu ibadah. Ketika makan itu ibadah. Maka ada aturannya, Pak. Rasulullah kaitan dengan makan saja, kulu wasrobu halalan thayyiban. Selain halal, kulu wasrobu wala tusrifu. Ada ketentuannya itu. Bukan hanya sekadar halal, tapi thayyib. Thayyib itu apa? Baik nggak sama tubuh kita? Kalau nggak baik, ya tinggalkan. Kenapa? Allah ini maha baik, Pak. Dengan kemahabaikannya Allah turunkan risalah, bukan saja kepada satu, Pak. Nggak kehitung tuh para rasul itu. Ketentuan-ketentuan yang Allah turunkan kepada Rasul itu nggak kehitung, Pak. Cuman yang wajib diketahui hanya 25 orang saja, Nabi dan Rasul itu. Yang 25 pun kita nggak hafal.